Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kanalpedia Islam. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Daud alaihissalam. Gunung dan burung ikut bertasbih saat mendengarkan suaranya. Nabi Daud alaihissalam memiliki garis keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lahir dari kalangan Bani Israel tepat setelah masa kenabian Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam diceritakan dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baniyah, surat An-Naml, surat As-Saubah, dan surat Syad. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Raja Talut. Sejak kecil, Nabi Daud alaihissalam terkenal dengan keberaniannya. Hal ini dibuktikan saat ia mengusir hewan buas yang mengganggu ternaknya. Atas keberanian yang ia miliki, Raja Talut mengajaknya untuk turut berperang melawan Jalut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan bala tentara Jalut. Ia diangkat sebagai panglima perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Mereka atau tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Sepeninggalan Raja Talut, kekuasaan diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selama menjadi raja, ia dikenal dengan sosok bijaksana dan penyayang. Kekuasaan yang dikaruniakan kepadanya tidak menggoyahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menjadikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja yang taat dan rajin ibadah. Ketaatan Nabi Daud alaihissalam merupakan tauladan bagi para pemimpin di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Syad ayat 17. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Dalam beberapa riwayat menjelaskan, Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang merdu, dan pada saat melantunkan kitab Zabur saking merdunya, hingga gunung-gunung dan burung-burung berkumpul dan ikut bertasbih bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Syad ayat 18 hingga 19. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah bertasbihnya gunung dan burung juga diceritakan dalam Quran Surat Syaba ayat 10. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami yang berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Seperti diketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Itulah yang digunakan untuk mengajak kaumnya berbuat kebaikan. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman untuk berlaku adil di antara manusia, bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Kecerdasan dan kebijaksanaan Daud alaihissalam dalam memutuskan perkara. Nabi Daud alaihissalam juga terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Syad ayat 26.
Diceritakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 78, Daud alaihissalam memberikan jalan tengah tentang rusaknya tanaman akibat ternak dari kaumnya. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Selain merdunya suara, beberapa riwayat mengatakan Nabi Daud alaihissalam juga bisa berbicara dengan mereka burung-burung. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai kisah Nabi Daud alaihissalam. Gunung dan burung ikut bertasbih saat mendengar suaranya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.